Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Odoy, kita berjumpa kembali bersama Kang Odoy Channel yang menguak mitos, fakta, dan sejarah. Pada perjumpaan saat ini kita sedang menuju ke sebuah desa. Inilah Desa Susukan Lebak, Kecamatan Susukan Lebak, Kabupaten Cirebon. Ya, Susukan Lebak ini kita akan menguak tentang sejarah Desa Susukan Lebak dan lebih dekat mengenal Desa Susukan Lebak. Bagaimana kisahnya mengenai Desa Susukan Lebak? Dan sahabat, silakan buat yang sudah gabung bersama channelnya Kang Odoy, dan silakan untuk like, komen, dan subscribe-nya sebagai dukungan agar channel Kang Odoy tetap berkembang, dan juga aktifkan lonceng notifikasinya agar bisa menyimak video terbaru dari Kang Odoy. Tentunya Kang Odoy Channel menguak mitos, fakta, dan sejarah. Oke sahabat, untuk sejarah Desa Susukan Lebak ini Kang Odoy sunting dari catatan susukanlebak.blogspot.com. Dan mengenai kisahnya, Desa Susukan Lebak ini merupakan sebuah wilayah yang terletak di sebelah timur Kabupaten Cirebon. Sebelum adanya pemekaran kecamatan, Susukan Lebak termasuk sebagai salah satu desa yang berada di bawah Kecamatan Lemah Abang. Namun sejak terjadinya pemekaran sejumlah kecamatan di Kabupaten Cirebon, Susukan Lebak didapuk menjadi salah satu kecamatan di Kabupaten Cirebon yang melingkupi beberapa desa di bagian selatan Kecamatan Lemah Abang dan sejumlah desa di bagian barat Kecamatan Karangsembung. Sejatinya sejak dulu Desa Susukan Lebak ini sudah sangat dikenal masyarakat luar. Hal ini antara lain karena sejumlah prestasi yang ditorehkan Desa Susukan Lebak dan masyarakatnya. Beberapa prestasi tersebut antara lain keberhasilan Desa Susukan Lebak sebagai juara 1 lomba kebersihan desa se-Jawa Barat di tahun 1964. Akibat prestasi tersebut, Desa Susukan Lebak sempat menjadi percontohan bagi desa-desa lainnya di seluruh Indonesia. Nah, itu salah satu dari prestasi Desa Susukan Lebak, sahabat, dari sekian banyak prestasi-prestasi yang lain. Desa Susukan Lebak yang memiliki pagar bercat putih. Keindahan lainnya adalah adanya air mancur di depan pendopo Balai Desa Susukan Lebak. Air mancur ini merupakan pelengkap hiasan taman di samping Tugu Apollo, burung Garuda yang mencengkram bola dunia, dan pohon beringin yang berdiri megah. Berdasarkan penuturan almarhum Bapak Eno Suwarna, kami menyebutnya Abah Eno. Masyarakat memanggilnya Lulugu Eno, yang merupakan sesepuh dan perangkat desa. Pembuatan air mancur ini dilakukan setelah melakukan survei ke sebuah daerah di Kuningan, Jawa Barat. Adapun pagar bercat putih sebagai simbol bersatunya visi masyarakat setempat untuk menjadikan Desa Susukan Lebak sebagai wilayah yang mencintai kebersihan, keindahan, dan kerapihan. Nama Susukan Lebak sendiri tidak diketahui sejak kapan munculnya. Susukan Lebak berasal dari dua kata dalam bahasa Sunda, yakni susukan dan lebak. Dari sisi etimologi, Susukan Lebak bermakna sungai yang berada di dataran rendah. Makna ini akan sesuai juga disandingkan dengan nama sebuah desa di sebelahnya, yaitu Susukan Tonggoh, yang kurang lebih bermakna sungai yang berada di dataran tinggi. Nah, berdasarkan penuturan tetua-tetua di kampung, boleh jadi Susukan Lebak ini sudah ada sejak pra-Islam berkembang di Cirebon. Terlebih
Jika menyimak sejarah leluhur desa Susukan Lebak, yakni Buyut Silem, yang satu zaman dengan sosok bernama Buyut Panipes, atau yang lebih dikenal dengan Buyut Curug Landung. Nama terakhir merupakan Kuwu atau kepala desa pertama sekaligus pendiri desa Curug yang berbatasan langsung dengan desa Susukan Lebak sebelum terjadinya pemekaran desa Susukan Lebak dan Susukan Agung. Konon, Panipes atau Buyut Curug Landung merupakan salah seorang priayi yang memiliki darah biru dari Pajajaran. Perjalanan Buyut Curug Landung ke wilayah timur Tatar Pasundan ditenggarai dalam rangka mencari area penghidupan bagi anak cucunya kelak. Setelah berhasil menemukan tempat yang dirasakan cocok, Buyut Curug Landung ini kemudian menetap dan menamakan tempat tersebut sebagai curug yang kurang lebih bernama air yang mengalir ke bawah. Nah, tidak jauh dari kampung Curug tinggallah seorang sepuh yang linuih dan sederhana. Dialah Buyut Silem yang dikenal sebagai Kuwu Susukan Lebak. Sejatinya Buyut Silem adalah merupakan suatu gelar, sementara nama aslinya tidak ada yang mengetahui. Seperti Buyut Curug Landung, nama Buyut ini disematkan sebagai gelar bagi orang atau seorang kepala desa ketika itu. Adapun nama Silem ini pun merupakan gelar yang ditasbihkan kepada pendiri Susukan Lebak setelah memenangkan sebuah pertempuran dengan Buyut Curug Landung. Nah, pentasbihan Buyut Silem ini, sahabat. Oke, kisah selanjutnya kita break dulu, sahabat. Nyantai aja, kita jangan di skip biar kita tidak gagal paham dan bisa mengerti bagaimana alur cerita dari asal mula kisah sejarah desa Susukan Lebak. Nah, Alkisah, saat Buyut Curug Landung mencari wilayah untuk ditempatinya, dia bertemu dengan Buyut Silem. Ini sudah lazim tampaknya leluhur di zaman baheula, zaman dulu melakukan adu kedikdayaan untuk mendapatkan wilayah orang lain atau sekedar mengetahui siapa yang lebih sakti. Di zaman sekarang sudah tidak ada lagi yang seperti itu ya, sahabat. Nah, mungkin ini pula yang terjadi dalam kisah ini, di mana Buyut Curug Landung menantang Buyut Silem untuk beradu kesaktian. Nah, setelah ditentukan bahwa adu kesaktian dilakukan dengan beradu menyelam di dasar Sungai Cimanis, karena desa Susukan Lebak ini dialiri di sampingnya dengan Sungai Cimanis, sahabat. Nah, kemudian maka ditentukanlah syarat bagi pemenang, yakni siapa saja yang mampu bertahan paling lama di dasar Sungai Cimanis, maka dialah pemenangnya. Adapun taruhannya, ya, saha nu eleh menangkeun taneuh sakapakan hayam, atau artinya siapa yang kalah hanya mendapatkan tanah satu kepakan sayap ayam, itu sahabat ya artinya. Nah, siapapun yang kalah, wilayahnya harus rela diserahkan kepada sang pemenang. Adapun pihak yang kalah berhak atas hibah tanah dari sang pemenang, yaitu seluas kepakan sayap ayam, itu sahabat ya. Nah, konon disaksikan sejumlah warga kedua buyut ini pun beradu kesaktian. Keduanya mulai nelem atau menyelam bahasa Sundanya hingga menyentuh dasar Sungai Cimanis. Dengan olah kanuragan yang terlatih, keduanya mampu bertahan hingga berhari-hari tidak keluar dari dasar Sungai Cimanis.
Nah, sekedar untuk diketahui, Sungai Cimanis ini merupakan aliran air yang bermuara di pantai utara atau Pantura Jawa dengan diameter yang cukup luas dan aliran air yang digunakan untuk mengaliri sawah dan ladang. Nah, singkat cerita, setelah lama menahan napas dan berendam di dasar Sungai Cimanis, tiba-tiba muncullah tubuh buyut Curug Landung ini di permukaan. Nah, sesuai perjanjian, maka buyut Curug Landung harus mengakui kekalahannya. Berdasarkan perjanjian itu pula, buyut Curug Landung harus rela hanya mendapatkan wilayah sekepakan ayam. Tidak begitu jelas ini bagaimana proses eksekusi sekepakan ayam ini. Apakah ayamnya dilepas sejauh ayam mengepak atau gimana? Yang jelas buyut Curug Landung ini akhirnya mendapatkan haknya sebagai pihak yang kalah, yakni sebuah wilayah yang luasnya jauh lebih kecil dibandingkan wilayah yang dimiliki Buyut Silem gitu sahabat. Nah, namun saat itu konon Buyut Silem sempat berujar bahwa di masa yang akan datang, ini ujar Buyut Silem waktu itu, di masa yang akan datang keturunan Buyut Curug Landung justru akan memakai tanah yang ada di wilayahnya untuk penghidupan keturunan Buyut Curug Landung. Nah, Buyut Silem itu pun rela dengan kondisi demikian asalkan kehidupan masyarakat di dua desa tersebut berjalan damai, rukun, dan saling menghormati. Kini, rekam jejak bukti linuihnya Buyut Silem dapat terlihat dari dua prasasti mengapit sekaligus penanda batas jalan antara desa Curug dan desa Susukan Agung. Adapun wilayah yang dimiliki oleh Buyut Silem memanjang mulai dari batas desa Susukan Agung sebelum pemekaran dulu, desa Susukan Agung termasuk ke wilayah Susukan Lebak, hingga di ujung kulon Kampung Moncongos dan berbatasan dengan desa Susukan Tonggoh di sebelah Kaler atau sebelah utara. Nah, saat ini baik masyarakat desa Curug maupun desa Susukan Lebak dan masyarakat di sekitarnya hidup berdampingan dengan rukun. Sudah menjadi hal yang lazim pula jika di masyarakat terjadi pernikahan yang mempertemukan pengantin dari kedua belah pihak. Terlebih lagi masyarakat di kedua desa tersebut seperti halnya desa-desa lain di Kecamatan Susukan Lebak sangat menjunjung tinggi ajaran Islam. Nah, adapun tokoh-tokoh perintis dari desa Susukan Lebak ini ada yang namanya Buyut Silem, terus ada Buyut Teger, ada Nyai Rambut Kasih, ada Mbah Nur Kalam, dan itulah sahabat orang-orang yang berjasa dalam berdirinya desa Susukan Lebak. Dan daftar kuwu yang telah berjasa dalam membangun desa Susukan Lebak, ini ada beberapa kuwu yang mulai pada tahun 1915 sampai 1940, yaitu Bapak Kuwu Burhan. Terus ada Kuwu Maksum tahun 41 sampai 1945. Terus ada Kuwu Haji Hasan Yusuf pada tahun 1449 sampai 1969. Terus ada Kuwu M Tarsonda tahun 1970 sampai 1994. Tahun 1995 sampai 97 Bapak Kuwu Suwarno, dan pada tahun 2004 sampai 2011 yaitu Bapak Kuwu Urip Jumara. Nah, sahabat, mengenai tokoh-tokoh dari desa Susukan Lebak, oke, kita akan simak nanti pada video berikutnya. Dan itulah sekilas tentang asal usul sejarah desa Susukan Lebak. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf untuk Bapak Kuwu Desa Susukan Lebak, juga para aparat desanya,
seluruh jajaran aparatur desa, para tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh sejarah. Apabila narasi yang Kang Adoy sampaikan banyak kekurangan atau ada perbedaan mengenai alur ceritanya, silakan untuk saran dan kritiknya cantumkan saja di kolom komentar. Tentunya salam atau saran dan kritik yang membangun. Terima kasih atas kebersamaannya. Jumpa kembali bersama Kang Adoy Channel, menguak mitos, fakta, dan sejarah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.